Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama Bu Ima. Kali ini kita berjumpa pada materi bahasan tentang inflasi. Pada dasarnya, ini adalah lanjutan daripada materi minggu lalu pada bahasan materi indeks harga dan inflasi. Rentetan inflasi ini terjadi karena adanya berasal daripada indeks harga. Baik anak-anak semua, agar lebih jelas kita lebih dalam mengetahui apa itu inflasi, kita langsung aja bahas ya ke pokok permasalahan. Apa sih sebenarnya inflasi itu? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus. Seperti itu. Pada intinya sebenarnya gini, inflasi itu adalah menggambarkan sebuah kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri. Ya, uang kita kan rupiah ya. Itu menurun. Kenaikan harga satu atau dua barang saja itu belum boleh atau belum dapat dikatakan inflasi. Kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain atau mengakibatkan kenaikan harga barang lain. Jadi indikator untuk mengukur tingkat inflasi itu biasanya adalah IHK atau indeks harga konsumen. Makanya asal muasal daripada inflasi itu terjadi berdasarkan daripada petunjuk daripada perhitungan dari indeks harga konsumen. Ya. Baik, kita akan lanjutkan apa sih sebenarnya penyebab daripada inflasi? Kok bisa ada inflasi gitu ya? Ya, penyebab inflasi yang pertama itu adalah dikarenakan meningkatnya permintaan agregat. Nah, apa sih permintaan agregat itu, Ibu? Permintaan agregat itu adalah permintaan barang secara keseluruhan. Jadi semua masyarakat menyerbu kepada barang itu, sementara penyediaannya terbatas. Nah itu ya penyebab pertama. Yang kedua, penyebab terjadinya inflasi itu karena adanya kesenjangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang. Nah, terlalu banyak uang beredar, terlalu banyak uang palsu, sementara barangnya seperti itu aja. Jadi masyarakat itu rata-rata menyerbu kepada barang itu, sehingga barang itu harganya menjadi naik, menjadi tidak sempurna ya, tidak stabil. Nah, yang ketiga adalah akibat rendahnya produksi barang dan jasa, sehingga pasokan barang menjadi terhambat. Nah, itu bisa menyebabkan inflasi juga. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, apa sih penyebab inflasi? Karena naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik, itu udah pasti. Kalau naik harga BBM atau tarif dasar listrik, otomatis kita langsung inflasi. Makanya masyarakatnya langsung ribut ketika harga BBM naik ya. Kemudian yang kelima, penyebab daripada inflasi adalah jumlah uang yang beredar bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Penerbitan uang baru ini sebenarnya harus memperhatikan daripada aspek
keterbutuhan suatu negara terhadap uang tersebut. Jadi jika misalkan mencetak uang baru itu seharusnya uang yang lama itu harus ditarik atau dimusnahkan supaya kondisi tetap stabil. Nah, seperti itu ya. Penyebab yang keenam terjadinya inflasi adalah adanya desakan oleh kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan. Nah, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang memang bermain ya, di mana di sana ini secara keseluruhan akan menyebabkan peredaran uang menjadi lebih banyak di masyarakat. Inti daripada penyebab terjadi inflasi itu adalah karena uang beredar terlalu banyak di masyarakat, itu aja intinya. Nanti bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya itu mempunyai kebijakan tersendiri, dan kita akan nanti pada materi tersendiri lagi nanti akan Ibu sampaikan tentang materi ini. Bagaimana cara untuk mengatasi inflasi atau untuk membuat kondisi perekonomian menjadi lebih stabil. Nah, sekarang kita hanya bahas tentang inflasi. Penyebab yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah adanya fluktuasi sektor luar negeri, ekspor impor ya, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Nah, jadi ini karena faktor luar ya, menular kayak penyakit juga. Karena kondisi fluktuasi sektor luar negeri ini kan kita bermain dengan valuta asing ya, ekspor, impor. Jadi itu bisa menyebabkan nilai rupiah kita menjadi turun akibat kita terlalu banyak impor. Nah, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan juga inflasi. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan kita mengukur tingkat inflasi berdasarkan tingkat parah apa tidaknya daya ukur kita banding kita ada beberapa standar untuk melihat jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan ya. Yang pertama itu dikatakan inflasi ringan jika inflasi yang terjadi kurang dari 10% per tahun. Nah ya, masih ringan, inflasi ringan. Kemudian kategori yang kedua itu disebut inflasi sedang. Jika kisaran angkanya 10 sampai dengan 30% per tahun. Itu sedang ya, naik harga maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah inflasi berat ya. Sudah dikatakan berat jika kenaikan harga itu berkisar di angka 30% hingga 100% per tahun. Nah, itu udah berat itu ya. Sudah setengah mati pemerintah untuk mengatur harga. Kemudian disebut hiperinflasi. Hiper itu berat ya, super berat. Jika inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun. Ini kalau hiperinflasi ini gambarannya gini. Misalkan harganya 1.000. Misalkan harga beras sekilonya 15.000. Tiba-tiba menjadi 30.000. Nah, itu berat tuh. Atau menjadi bukan 30.000 lagi, menjadi per kilonya misalkan harga beras 40.000 gitu. Tadinya kan 15.000 dapat 1 kilo. Lalu tiba-tiba yang disebut hiperinflasi itu ketika harga beras misalkan 40.000 per kilo. Berat banget kan itu, di atas 100%. Masalahnya 15.000 kita dapat sekilo, kalau kita beli 30.000 kita dapat 2 kilo, ini kita beli 40.000 dapat 1 kilo. Nah gitu ya. Kalau naik harga baju ya pemerintah nggak ngurus. Kalau yang diurus pemerintah adalah masalah kampung tengah ya, masalah sembako, kebutuhan dasar manusia, makan, perumahan. Tapi perumahan juga enggak sih,
Sebenarnya yang diurus masalah indeks harga ini adalah yang menyangkut kebutuhan pokok. Nah, jadi berikutnya kita lanjut bagaimana cara kita menghitung laju inflasi. Berdasarkan tingkat keparahan itu kita kok tahu sampai berapa persen, kita tentunya menggunakan rumus ya. Laju inflasi itu kita dapat hitung dengan rumus IHK-T dikurang dengan IHK-T min 1 dikali 100% dibagi IHK-T min 1. Jadi IHK ini adalah indeks harga konsumen periode T. Itu adalah tahun yang diukur. Kemudian dikurangkan dengan IHK pada sebelumnya, pada harga sebelumnya. Agar lebih jelas kita langsung aja ke contoh soal ya. Ke contoh soal untuk perhitungan inflasi. Diketahui indeks harga konsumen bulan Juni 2019 sebesar 115,34%. Dan IHK bulan Juli 125,30% ya. Hitunglah laju inflasi bulan Juli 2019. Nah gitu. Jadi alat pengukur laju inflasi itu adalah IHK. IHK tadi dapat dari mana? Kan kita sudah bahas pada pokok permasalahan yang lalu tentang indeks harga. Kita mencari indeks harga konsumen berdasarkan daripada harga barang yang sudah kita bahas pada materi yang lalu ya. Kemudian ini kita langsung bahas aja untuk menghitung laju inflasi. Kita gunakan rumus laju inflasi ya, kemudian dapat berapa sih? Nah, laju inflasi 125,30% dikurang dengan 115% ya ini. Kemudian dibagi dengan 115,34%. Nah, dikali 100%. Kita dapatkan laju inflasi sebesar 8,64%. Jadi laju inflasi bulan Juli 2019 adalah sebesar 8,64% sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan. Karena apa? Karena kurang dari 10%. Tadi kan berdasarkan tingkat keparahan kita lihat di bawah 10% ringan, inflasi ringan. Di antara 10% sampai dengan 30% masih sedang ya. Masih santai pemerintahnya. Jadi kalau kenaikan harga di antara 30% sampai 100% kategori berat sudah. Harus dengan melalui kebijakan moneter ya. Kemudian di atas 100% hiperinflasi. Nah, seperti itu. Baik, hanya itu penyampaian materi tentang inflasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan sebuah ilmu baru buat kalian untuk kalian simak. Terima kasih sudah menyimak video ibu ini dengan baik dan jangan lupa untuk kalian like dan subscribe. Silakan simak juga pada video ibu berikutnya yaitu tentang kebijakan moneter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.